Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Dini Nurayani dengan NIM 119700124 dari jurusan Matematika dengan mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Bapak Fahrudin Mutharullah SSI MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai amortisasi utang dan dana pelunasan. Oke, lanjut ke definisi. Di sini ada definisi amortisasi dan dana pelunasan ya. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Nah, ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang, adalah suatu kebiasaan yang baik juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Nah, pengumpulan dana seperti ini disebut dana pelunasan. Biasanya digunakan untuk membayar utang atau untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo. Oke, di sini ada latihan soal. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan bunga 20% atau peminjam membayar biaya bunga atau pinjaman dengan bunga 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, alternatif mana nih yang lebih murah bagi perusahaan? Yang pertama ada dengan metode amortisasi ya. Kita tahu bahwa present value-nya yaitu 180 juta dengan bunganya 20% atau 0,2 dan periodenya selama 15 tahun. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya, rumus angsuran, yaitu present value dibagi I1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I. Nah, kita masukkan PV-nya yaitu 180 juta dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,2 pangkat min 15 dibagi 0,2 sehingga didapatkan 38.498.781,57 rupiah. Nah, kemudian kita cari dengan metode dana pelunasan. Nah, bunga periodiknya kita dapat dari bunga ini 18% dikali PV-nya ya 180 juta sehingga mendapatkan 32.400. Nah, future value-nya didapat 180 juta dengan I-nya yang ini bunga 16% atau 0,16, N-nya sama ya 15 tahun. Nah, kita cari angsurannya atau A-nya. FP dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Didapat, kita masukkan FP-nya 180 juta, kemudian 1 ditambah 0, ini ya, 0,16 pangkat 15 min 1 dibagi 0,16. Didapat, oke, ini ya, kita didapat, ya, didapat 3.484.350.392 rupiah. Nah, pada metode dana pelunasan ini kita totalkan total pengeluaran tahunannya yaitu dengan cara bunga periodik ditambah angsurannya tadi ya yang ini. Nah, didapatkan 35.884.353,92 rupiah. Maaf ya, ini saya nggak bisa dikemana-manain. Oke, jadi
Alternatif mana sih yang lebih murah bagi perusahaan ini? Yang lebih murah yaitu dengan menggunakan metode dana pelunasan, karena lebih murah ya, yaitu dengan jumlah 35.884.353,92 rupiah. Oke, di sini kita lanjut dengan contoh angsuran. Nah, oke, coba ketutup nggak ya? Contoh angsuran. Di sini saya sudah mendapatkan tabel kendaraan ya. Yang ditanyakannya yaitu cari besar bunga, kemudian buat tabel amortisasinya, dan yang ketiga dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain, asumsikan setelah N/2 pembayaran dengan bunga, tidak terlihat ya, dengan bunga bank yang lebih rendah dari bunga pada soal yang A yang ini. Oke, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu mencari besar bunganya. Nah, saya di sini mengambil yang ini ya, mobil ini dengan tenornya 12, 24, dan 36. Oke. Oke, pada tenor 12 ini, yang pertama kita mengetahui bahwa harga dari mobil HR-V 1.5 CVT yaitu harganya Rp344.100.000. Dengan DP-nya tadi ya sudah ada yang di sini. Nah, DP-nya DP-nya Rp34.648.814 Nah, cicilannya juga sudah diketahui dari tabel tadi sebesar Rp25.646.000. Nah, di sini kita mencari present value-nya, yaitu dengan cara harga ini dikurangi dengan DP. Sehingga didapatkan Rp269.451.186. Nah, kemudian kita mencari bunga. Saya menggunakan formula dari Excel yang ini. Nah, kita tinggal masukkan saja N/nya sebesar 12. Nah, PMT-nya atau cicilan atau angsurannya yaitu Rp25.646.000 dan PV-nya yang ini present value sebesar Rp269.451.186. Didapatlah bunganya 0,021 sekian. Nah, kita persenkan menjadi 2,11% yang ini. Oke, yang pertama kita dapatkan pada tenor 12 ini besar bunganya adalah 2,11%. Oke, lanjut pada tenor 24 ini harganya sama ya, Rp344.100.000 dengan DP-nya berbeda. DP yang tenor 24 sebesar Rp74.661.806. Nah, cicilannya sebesar Rp14.065.000. Nah, yang pertama kita mencari PV sama ya, harga dikurangi DP. Didapatkanlah sebesar Rp269.438.194. Nah, kemudian sama ya, kita mencari bunganya dengan formula yang ini di Excel. Kita masukkan N/nya 24 atau tenornya. PMT-nya sebesar cicilannya ya, Rp14.065.000. Dan
PV-nya sebesar ini 269.438.194 rupiah. Nah, maka kita dapatkan yang ini ya. Kita dapatkan bunganya sebesar 0,018 sekian. Atau dapat kita persenkan sebesar segini ya, 1,89%. Oke, lanjut ke tenor 36. Oke. Di sini sama harganya. Kita back dulu karena tidak terlihat ya. Ini. Oke. Sama ya. Harganya yaitu sebesar 344.100.000 rupiah, DP-nya yaitu 74.672.681 rupiah. Cicilannya 10.238.000. Nah, sama ya seperti yang tenor sebelumnya, kita menghitung PV-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara harga dikurangi DP, didapatkanlah sebesar Rp269.427.319. Kemudian kita mencari bunganya dengan formula yang sama di sini, kita masukkan N/nya, yaitu sebesar 36 atau tenornya. Kemudian PMT-nya sebesar cicilan atau angsuran 238.000 dan present value-nya kita masukkan yang ini 269.427.319 rupiah. Maka kita dapatkan bunga sebesar 0,018 sekian, atau jika kita persenkan sebesar 1,80%. Oke, jadi untuk yang A ini atau bunganya kita dapatkan pada tenor 2,11%, pada tenor 24 1,89%, dan pada tenor 36 1,80%. Kita lanjut dengan membuat tabel amortisasinya. Oke. Pada tabel amortisasi ini kita masukkan terlebih dahulu tenor untuk tenor 12 ya. Periodenya sampai 12. Kita masukkan saldo yang tadi 269.451.186 rupiah. Kemudian kita mencari bunganya terlebih dahulu. Yang ini dengan cara tadi ya yang ini bunganya itu kan 2,11%. Nah, jadi saldo awal ini dikali 12%. Dikali 12. Didapatkanlah 5.675.753,16 rupiah. Nah, kemudian kita dapatkan amortisasinya. Nah, angsurannya tetap ya dari 1 sampai 12 tetap angsurannya seperti yang ada di tabel yang tadi, angsuran atau cicilan. Nah, kita mencari amortisasinya yaitu dengan cara besar angsuran yang awal ini, besar angsuran yang ini dikurangi dengan bunga yang ini.
angsuran ini dikurangi dengan bunga. Maka kita dapatkan amortisasinya sebesar 19.970.246,84 rupiah. Nah, begitupun dengan yang untuk periode kedua sama ya. Yang ini dikali terlebih dahulu. Maaf ya, kan ini tadi belum ada ya. Oke, jadi saldo selanjutnya yang ini didapat dari saldo awal 269 juta ini dikurangi dengan amortisasi yang ini. Didapatkan 248.939,16%. Oke, dan begitupun ke bawah ya, sampai ininya 0, sampai tidak tersisa. Lanjut dengan tenor 12. Tenor 12. Kita tahu bahwa saldo awalnya yaitu 269 juta 438.194 rupiah. Pertama-tama sama seperti tenor 12, kita mencari bunganya terlebih dahulu dengan cara kita lihat terlebih dahulu untuk periode 24 itu bunganya 1,89%. Maka di sini kita kalikan saldo awal ini dikali 1,89 ya. 89. Oke. Setelah kita tahu bunga, ini angsurannya tetap ya, seperti tabel yang tadi, yang maaf ini 12 ya. Yang ini. Angsurannya sama seperti yang tadi, 14.065.000. Tadi kita sudah mendapatkan bunga. Kemudian cara mencari amortisasi yang ini dengan cara besar angsuran yang ini 14 juta dikurangi 5 juta sekian ini yang bunga. Sehingga didapatkan 8.978.670,56 rupiah. Nah, cara mencari saldo yang selanjutnya yaitu dengan cara saldo yang ini dikurangi 8 juta atau amortisasinya. Didapatkan sebesar 260.459.523,44 rupiah. Begitupun untuk periode-periode selanjutnya sampai 24. Oke. Lanjut ke tenor ya, 36. Wah, banyak sekali ya. Coba kita slideshow. Oke, biar terlihat ya. Sama seperti tenor-tenor sebelumnya, kita tahu bahwa saldonya itu 269 juta 427.319 rupiah. Angsurannya tetap 10.238.000 sampai 36, periode 36. Kemudian kita mencari bunga dengan cara kita kalikan dengan bunga yang tadi ya. Kalau tidak salah tadi 1,80 ya. Kali 1,80 didapatkan sebesar bunga 4.856.344,44%. Kemudian kita dapat menghitung amortisasi utangnya dengan cara besar angsuran ini 10 juta sekian dikurangi dengan bunga 4 juta sekian. Didapatkan sebesar 5.381.655,56 rupiah. Oke, sama ya untuk amortisasi untuk saldonya
yang ini, dengan cara saldo dikurangi amortisasi. Saldo dikurangi ini, yaitu didapatkan sebesar 264.405.663,44 rupiah. Oke, kita sudah menghitung, kita sudah membuat tabel amortisasinya. Kita lanjut ke yang C. Oke, yang C itu soalnya dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain, asumsikan setelah N/2 pembayaran dengan bunga bank yang lebih rendah dari bunga yang soal A tadi ya. Oke. Setelah saya cari, saya mendapatkan bunga BCA ini menerapkan suku bunga berdasarkan tenor masa pinjamannya berikut 12 bulan atau 12 tenor 1% flat per bulan. Kemudian untuk 24 bulan 1,003% flat per bulan dan 36 bulan sebesar 1,07% flat per bulan. Lanjut ke ininya. Untuk tenor 12. Kita ketahui bahwa future value-nya ini ya, yang tadi 261.451.186 rupiah. I-nya 1% atau 0,01 dan N-nya periodenya 6 bulan dari sini. 12 dibagi 2, 6 bulan. Ditanyakan future value selama 6 bulan, setelah 6 bulan. Oke. Yang pertama-tama kita harus mencari angsuran terlebih dahulu ya, sebelum future value. Angsurannya yaitu future value dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Kita masukkan nilai-nilainya, didapat 21.284.880,62 rupiah. Kemudian kita mencari future value dengan rumus berikut. 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikali A, angsuran ini. Sehingga kita masukkan nilainya, didapatkan sebesar 130.705.094,45 rupiah. Oke, lanjut ke tenor 24. Nih. Dengan future value-nya 269.438.194 rupiah. I-nya kita dapat dari yang tadi. Ini ya. Takut lupa. Aduh. I-nya yang ini 1,03%. 1,03%, maka sama dengan 0,0103. Nah, ditanya future value selama 12 bulan. Angsurannya kita tahu dengan rumus ini. Kita masukkan nilainya, didapat 9.522,64 rupiah. Maka kita dapat mencari future value-nya dengan rumus berikut, dikali A ini. Kita masukkan nilai-nilainya dan didapat 126.446.463,32 rupiah. Oke, lanjut ke tenor 36. Nah, sama ya. Kita mengetahui future value-nya berikut, 269.427.390
rupiah, dengan I-nya yang tadi ya, seperti yang di bunga ABC itu, sebesar 0,0107. N-nya yaitu 18 dari 36 dibagi 2. Oke, ditanya future value setelah 18 bulan. Kita tahu bahwa angsurannya seperti ini rumusnya, masukkan nilai-nilainya, dan didapat 6.174.449,08 rupiah. Future value-nya seperti ini, dikalikan angsuran ini, maka didapat 121.848.970,38 rupiah. Nah, jadi begitulah presentasi dari amortisasi dan dana pelunasan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!